Pembenahan jalan provinsi memecah keterisoliran sejumlah wilayah. Pemprov Bengkulu fokuskan pembangunan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 1.562 km yang terbentang di 9 kabupaten dan 1 kota secara bertahap terus diperbaiki. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pengerjaan berjalan maksimal. Gubernur Rohidin memastikan semua ruas jalan dari ujung Kaur hingga Kabupaten Muko-Muko perbaikan jalan rampung pada tahun 2020. Di Kabupaten Kaur, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dilakukan di ruas jalan datar lebar hingga Mentiring, Jalan Simpang 3 Padang Guci, Air Kering hingga Padang Leban, Jalan Tanjung Iman Muara Sahung hingga Air Tembok, tembus Sumsel dan jembatan UPT Kedataran. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kaur, Pemprov Bengkulu menggelontorkan dana lebih dari 147 miliar rupiah. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dilakukan di ruas Jalan Gerak Alam Mana, Jalan Kurawan hingga Pintu Layang, ruas Jalan Kelutum Simpang Pino, Jalan Simpang Kedurang Keban Agung hingga Batu Ampar, dan Jembatan Sibilo, serta Jembatan Palak Bengkurung Air Nipis. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, pemerintah provinsi menggelontorkan dana sekitar 137 miliar rupiah lebih. Di Kabupaten Seluma, pembangunan dan peningkatan dilakukan di ruas Jalan Sendawar Maras, Jalan Pasar Ngalam Pasar Talo, ruas Jalan Sukaraja Padang Capo, tembus Air Kelinsar ke Kabupaten Empat Lawang, Jalan Sukaraja Padang Capo, Batas Sumatera Selatan, ruas Jalan Durian Bubur, Jalan Padang Serai Pasar Ngalam, dan Jembatan Cahaya Negeri. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Seluma, pemerintah provinsi menggelontorkan dana sekitar 174 miliar rupiah lebih. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, pembangunan dan peningkatan jalan dilakukan di ruas Jalan Lubuk Durian Lubuk Sini, Jalan Akses Seman 4 Pagar Jati, Jalan Akses Seman 7 Pematang 3, Jalan Akses Seman 5 Karangtinggi, dan ruas Jalan Kalindang, Susup hingga Ujan Mas. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelontorkan dana 104 miliar rupiah lebih. Di Kabupaten Kepahyang, pembangunan dan peningkatan dilakukan di ruas Jalan Tebat Mono Simpang Waim hingga Embong Ijuk. Selanjutnya, ruas Jalan Tebat Mono, Simpang Waim hingga Kebun Agung, dan Jembatan Surobali. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Kepahyang, pemerintah provinsi menggelontorkan dana hampir 174 miliar rupiah. Di Kabupaten Rejang Lebong, pembangunan dan peningkatan jalan dilakukan di ruas Jalan Bukit Kaba, Jalan Permu Beringin 3 hingga Bengko, ruas Jalan Letnan Suprapto, Kecamatan Curug Tengah, Jalan Air Lang Desa Apur, ruas Jalan PUT Kota Padang, Derat 1 hingga Tanjung Ening, dan ruas Jalan Derat 1 hingga Tanjung Ening. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rejang Lebong, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelontorkan dana sekitar 127 miliar rupiah lebih. Untuk Kabupaten Lebong, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dilakukan di ruas Jalan Tes Muara Aman, Jalan Tambang Sawah Ketenong, dan direncanakan tembus Sorolangun Jambi, serta jembatan permanen bentang 8 meter di Bukit Merbau. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lebong, pemerintah provinsi menggelontorkan dana sekitar 128 miliar rupiah lebih. Untuk Kabupaten Bengkulu Utara, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dilakukan di ruas Jalan Ketahun Giri Mulia, ruas Jalan Akses Man 1 Ketahun, Jalan Lais Arga Makmur, ruas Jalan Tanjung Palik Lubuk Durian, ruas Jalan Gunung Selan, Unit 4 hingga Padang Jaya, Jalan Kerkap Giri Mulia, ruas Jalan Batiknau Lubuk Banyau, dan Jembatan Lubuk Mindai, serta Jembatan Tanjung Pali. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkulu Utara, pemerintah provinsi menggelontorkan dana sekitar 323 miliar rupiah lebih. Selanjutnya, untuk Kabupaten Muko-Muko, pembangunan dan peningkatan jalan dilakukan di ruas Jalan Akses menuju Wisata Danau Nibung, ruas Jalan Tanah Rekah Simpang 4 Teras Terunjam, dan Jalan Penarik Lubuk Pinang, serta Jalan Lubuk Gedang Simpang 4 Agung Jaya, Simpang 4 3 Selagan Jaya. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Muko-Muko, pemerintah provinsi menggelontorkan dana 112 miliar rupiah lebih.
Sedangkan untuk di Kota Bengkulu, pembangunan jalan dilakukan di ruas Jalan Batanghari Lempui, Jalan Wisata Pantai Panjang, Jalan Danau Dendam Tak Sudah, ruas Jalan Inspeksi Danau Dendam Tak Sudah, Jalan Lingkungan Mako dan Rumah Dinas TNI AL Provinsi Bengkulu, dan ruas jalan provinsi di Kota Bengkulu. Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Bengkulu, pemerintah provinsi menggelontorkan dana sekitar 125 miliar rupiah lebih. Jalan dan jembatan yang berada di 9 kabupaten suatu kota di wilayah Provinsi Bengkulu juga harus kita tingkatkan, kita bangun dengan baik. Karena disinilah arus gerak ekonomi masyarakat. Saya melihat betul telah melakukan pemantauan di lapangan. Sebagai contoh, di kawasan Kabupaten Rejang Lebong, di kawasan Padang Ulak Tanding, banyak sekali ruas jalan yang puluhan kilometer, 20-30 tahun terakhir terbengkalai. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Biaya transportasi menjadi sangat mahal. Dan sekarang alhamdulillah, kita sudah berhasil menyelesaikan itu semua. Jalan Lingkar Bengkulu Outer Ring Road akan menghubungkan Air Sebakul hingga Simpang Nakau Kota Bengkulu. Pembangunan jalan ini kini dalam proses pengerjaan. Jalur sepanjang 5,8 km itu akan tersambung dengan jembatan elevate sepanjang 600 meter. Diketahui, proyek ini sempat mangkrak selama 5 tahun. Namun, di era Rohidin kembali dibangun. Dengan terbangunnya jalan lingkar tersebut, diyakini bahwa jalur transportasi dan distribusi akan nyaman, apalagi kendaraan dengan tonase besar, sehingga dapat dimanfaatkan maksimal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Bengkulu di masa depan. Maka poin yang pertama, kita bagaimana berhasil meneruskan Outer Ring Road dari perempatan Nakau menuju Air Sebakul. Ini akan membuat arus mobilisasi kendaraan Kota Bengkulu akan lebih teratur, di samping ini menjadi poros ekonomi yang bisa mempercepat laju mobilisasi kendaraan.